apabila mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator, misalnya di pengadilan itu ada dua dia, ada yang dinamakan hakim mediator dan ada yang dinamakan non hakim dari mediator. Selanjutnya, setelah Anda menerima relas panggilan terkait sengketa tanah, Anda selaku tergugat jangan panik, langsung fokus, rileks, jangan galau, baca dengan teliti, dengan cermat terkait alasan-alasan yang dimuatkan oleh penggugat dengan alasan menggugat Anda terkait sengketa tanah. Anda harus tenang. Ketika Anda tidak tenang, emosi, maka Anda tidak bisa menyangkal gugatan yang diajukan atau membantah gugatan yang ada di dalam gugatan yang telah dimuat oleh penggugat terkait alasan-alasan positanya terkait menggugat Anda. Anda harus penuh dengan ketenangan. Ketika Anda telah menerima relas panggilan sidang, datang ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan, pada jam berapa, di pengadilan mana Anda hadir. Kemudian setelah Anda hadir, Anda membawa relas panggilan yang telah tercantum nama Anda laporkan di bagian PTSP terkait nomor perkara berapa, Anda selaku tergugat, kemudian Anda menunggu antrian persidangan di pengadilan yang telah ditentukan. Kemudian setelah Anda dipanggil masuk ke ruangan persidangan, Ketua Majelis Hakim, Majelis Anggota dibantu oleh panitera, kemudian Ketua Majelis Hakim membuka persidangan dan persidangan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim meminta kepada para pihak, baik itu kepada penggugat, kepada tergugat, untuk melaksanakan yang dinamakan mediasi. Kenapa harus dilaksanakan mediasi? Karena dasar hukumnya telah diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Jadi para pihak wajib melaksanakan mediasi. Ketika mediasi tersebut berhasil yang dilaksanakan oleh mediator maupun hakim mediator atau non hakim mediator berhasil, maka hakim mediator tersebut maupun mediator tersebut akan memberikan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut. Dengan para pihak mencapai hasil atau berhasil, kemudian hasil tersebut akan diserahkan kepada hakim yang mengadili serta memeriksa pokok perkara yang terdaftar atau yang telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengeluarkan suatu putusan yang dikenal dengan akta perdamaian atau akta fadading, sehingga putusan tersebut sama dia kuat dengan putusan-putusan hakim yang lainnya terkait putusan akta fadading tersebut. Jadi berhasil mediasi tersebut. Namun bila mediasi tersebut yang telah dilaksanakan oleh mediator kepada para pihak baik penggugat dan tergugat tidak berhasil, maka tetap juga diberikan hasil bahwasanya telah dilaksanakan terkait mediasi dengan penggugat dan tergugat maupun dengan yang lainnya, baik tergugat 1, tergugat 2 dan seterusnya tidak berhasil, maka hasil tersebut juga diserahkan kepada hakim pemeriksa pokok perkara. Selanjutnya ditunda 1 minggu, dilanjutkan agenda sidang pembacaan gugatan. Jadi diberikan hak kepada Anda selaku tergugat setelah gugatan dibacakan untuk menyangkal, membantah, serta menjawab terkait posita yang ada di dalam gugatan penggugat yang menggugat Anda, yang menyatakan Anda telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bila Anda tidak merasa melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dimuatkan di dalam gugatan penggugat, Anda harus tenang, tidak boleh panik. Anda lawan gugatan tersebut. Anda siapkan
alat bukti surat beserta saksi-saksi yang menyatakan bahwa Anda adalah pemilik yang sah terkait objek tanah yang lagi bersengketa tersebut, bukan si penggugat pemiliknya. Bahwa saya selaku tergugat, saya memiliki alas hak yang kuat, baik itu alas hak apapun yang Anda miliki, Anda persiapkan di agenda pembuktian nanti. Nah, jadi ketika pembacaan gugatan tersebut telah dibacakan, kemudian kesempatan diberikan kepada Anda selaku tergugat untuk menjawab gugatan tersebut. Nah, jadi ketika Anda menjawab gugatan penggugat tersebut penuh dengan ketenangan, harus fokus poin-poin yang ada di dalam posita tergugat maupun petitum. Anda harus baca misalnya poin 1 bahwasanya tergugat telah apa, misalnya Anda harus fokus, Anda bantah secara tegas dengan bahasa-bahasa yang singkat, akurat, dan mudah dimengerti oleh ketua majelis hakim. Selanjutnya, ketua majelis hakim memberikan hak lagi untuk menanggapi jawaban tergugat yang diberikan kesempatan tersebut pada sidang selanjutnya kepada penggugat. Selanjutnya, bila ketua majelis hakim merasa cukup, baik itu replik, duplik, sehingga dilanjutkan agenda pembuktian. Kalau di sengketa tanah atau gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah, itu ada dinamakan sidang setempat atau yang kita kenal PS. Jadi ketua majelis hakim beserta majelis hakim anggota terkait yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan turun ke lapangan untuk melihat apakah benar objek yang digugat tersebut ada atau tidak. Kemudian apakah sesuai enggak dengan batas-batas objek tanah tersebut luas. Nah, jadi majelis hakim akan turun dia ke objek yang lagi sengketa tersebut yang saat ini yang dikenal telah dalam proses persidangan. Jadi itu merupakan bagian dari persidangan juga, namun persidangan tersebut di luar ruangan dia atau di luar pengadilan, tetapi satu kesatuan dari perkara tersebut. Jadi majelis hakim turun ke objek melihat apakah objek yang ada di dalam gugatan penggugat ada atau tidak. Jangan objeknya tidak ada. Nah, jadi itulah tugas ketua majelis hakim beserta majelis hakim anggota 1 dan anggota 2 turun ke lapangan yang dinamakan sidang setempat. Selanjutnya, setelah semua rangkaian-rangkaian proses persidangan telah dilalui oleh penggugat dan tergugat, selanjutnya majelis hakim akan memberikan hak yang sama kepada para pihak, baik kepada penggugat dan tergugat untuk menyatakan kesimpulan atau rangkuman kesimpulan selama proses persidangan untuk menyerahkan baik secara lisan kesimpulannya, baik secara tertulis. Alangkah baik menurut hemat saya kesimpulan tersebut dibuat secara tertulis sehingga biar lebih jelas apa-apa saja yang telah dilalui oleh Anda selaku tergugat, baik penggugat, sehingga soft dia kesimpulan tersebut, jelas, akurat, terang benderang dia. Kemudian ketika para pihak telah menyerahkan kesimpulan, kemudian ketua majelis hakim akan melakukan yang dinamakan dengan musyawarah para majelis terkait perkara yang sedang berjalan tersebut. Selanjutnya ditentukan tanggal untuk pembacaan putusan. Semoga bermanfaat konten-konten yang ada di channel Hukum AA. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Untuk apa? Untuk kita semua tentunya, untuk masyarakat yang awam tentang hukum. Dengan ada dukungan dari sahabat-sahabat pecinta channel Hukum AA, channel Hukum AA semakin hari semakin terus berkembang. Itu harapan saya. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama saya, Advokat Akil Arsalan, Sarjana Hukum. Salam hukum.